warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Nazia Putri, NIM A1S12308 dari kelas R002. Saya di sini ingin menyampaikan materi kuliah yaitu komunikasi antar pribadi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Dalam komunikasi terdapat proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Pesan tersebut harus dapat dipahami oleh komunikan sehingga terdapat kesamaan makna antara keduanya. Kelima unsur komunikasi saling mempengaruhi satu sama lain. Komponen-komponen dalam komunikasi yaitu meliputi komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan efek. Komunikator yaitu adalah pihak yang mengawali komunikasi. Pesan adalah isi pesan atau lambang yang diungkapkan. Saluran adalah media atau sarana yang digunakan, sedangkan komunikan adalah penerima pesan, dan efek adalah dari unsur dari komunikasi. Dalam komunikasi, persepsi sangat penting karena membantu manusia memahami lingkungannya serta mempermudah jalannya proses komunikasi. Persepsi meliputi proses perorganisasian dan penafsiran kesan indera atau sensasi tiap manusia agar bisa memberi makna pada lingkungannya. Selain itu, keterampilan mendengarkan juga sangat aktif, juga memegang peran yang sangat besar karena merupakan kunci dalam suatu komunikasi yang interpersonal. Keterampilan mendengarkan secara aktif ini dapat memberi dampak yang positif dalam komunikasi dan sekaligus menciptakan hubungan interpersonal yang lebih baik. Oleh karena itu, meningkatkan keterampilan mendengarkan secara aktif sangat bermanfaat dalam komunikasi interpersonal. Ada dua jenis komunikasi dalam komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan atau tulisan. Contohnya adalah penggunaan kata-kata. Komunikasi verbal dapat dilakukan secara langsung, face to face, atau dengan perantara media seperti berinteraksi menggunakan sosial media atau telepon genggam. Contoh komunikasi verbal antara lain chatting dengan media sosial, pidato, rapat dan diskusi, membaca novel, menulis surat, dan lain-lain. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, yaitu contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Komunikasi nonverbal lebih sering terjadi dalam komunikasi secara langsung atau face to face. Jenis komunikasi nonverbal antara lain kontak mata, gestur, sentuhan, tampilan, dan lain-lain. Komunikasi dan hubungan antara pribadi adalah dua aspek penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Hubungan antar pribadi di sisi lain merujuk pada ikatan emosional sosial atau interpersonal antara individu, melibatkan saling pengertian, dukungan, dan kerjasama antara orang-orang dalam berbagai konteks termasuk hubungan keluarga, persahabatan, romantis, atau profesional. Hubungan yang sehat dan kuat memerlukan komunikasi yang baik dan saling pengertian. Jadi, komunikasi yang efektif adalah fondasi dari hubungan antar pribadi yang positif dan berkelanjutan. Kemudian, saya akan menyampaikan tentang beberapa jenis komunikasi yang berbeda. Mari kita simak, yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok yaitu komunikasi yang merujuk pada proses komunikasi yang terjadi dalam konteks kelompok kecil atau tim.
Komunikasi ini melibatkan interaksi antara beberapa individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh komunikasi kelompok meliputi rapat tim, diskusi kelompok atau kolaborasi proyek. Yang kedua adalah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merujuk pada pertukaran informasi, pesan, dan budaya di dalam suatu organisasi. Komunikasi ini termasuk komunikasi dari manajemen kepada karyawan atau komunikasi atas ke bawah dari karyawan kepada manajemen, komunikasi serta komunikasi lateral antara rekan kerja. Komunikasi organisasi membantu dalam mengordinasikan kegiatan, memperjelas ekspektasi, dan memelihara budaya perusahaan. Kemudian yang ketiga ada komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah suatu proses komunikasi yang melibatkan individu atau kelompok dari berbagai latar belakang budaya. Komunikasi ini mempertimbangkan perbedaan dalam bahasa, norma sosial, nilai, dan persepsi. Komunikasi antar budaya membutuhkan pemahaman mendalam tentang perbedaan budaya untuk mencegah mispersepsi atau konflik. Yang keempat ada komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada khalayak luas melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan media online. Tujuan komunikasi massa adalah menyebarkan informasi, mempengaruhi opini publik, dan menciptakan kesadaran tentang berbagai isu atau produk. Komunikasi ini merupakan komunikasi satu arah yang dilakukan oleh pihak yang mengendalikan media kepada audiens yang lebih besar. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.